Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جهنم على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih dipertemukan kembali bersama channel Al-Hikmah Nur Alif. Alhamdulillah, kita awali pertemuan ini dengan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan kesempatan kita bertemu kembali dalam keadaan sehat iman wal Islam, yang sudah kita mulai tadi dengan pembacaan sholawat. Semoga barokah, semoga asrar, madad, keutamaan dan khasiat sholawat yang kita baca semoga selalu melimpahi kita semua yang mendengar dan melihat video ini. Dan juga pada awal tadi kita sudah membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Kenapa kita membaca surat Al-Kahfi? Karena sesuai dengan hadis Nabi SAW, nanti pada akhir zaman semua fitnah-fitnah yang tidak ada pada zaman-zaman dahulu, fitnah-fitnah yang tidak terbayangkan, atau fitnah-fitnah yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu, itu nanti ada di zaman akhir. Bagaimana kita mengetahui zaman akhir atau tidaknya? Ya, coba kita lihat di hadis-hadis akhir zaman. Kita lihat di sekitar kita. Kita lihat di secara global, secara dunia, secara internasional sudah banyak tanda-tanda dari item-item varian-varian akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis beliau. Maka dari itu kita sebagai
umat muslim umumnya, khususnya sebagai pelaku spiritual, hendaknya kita membaca surat Al-Kahfi ayat 1-10. Karena mengapa? Walaupun Anda setinggi apapun ilmu hikmah yang Anda miliki, Anda rajin membaca hizib-hizib, Anda mempunyai koleksi bermacam-macam asma. Umpamanya Anda mempunyai asma lintang sakarti, Anda mempunyai asma samber asma, Anda mempunyai asma jati purba, Anda mempunyai asma Kasepuhan Banten. Semuanya itu kalau Anda nanti berhadapan dengan sistem Dajjal, sistem dari fitnah, sihir, ilmu Dajjal, setinggi apapun Anda mempunyai ilmu asma, ilmu itu tidak akan bisa menandingi kehebatan dari sihirnya Dajjal. Yang dianjurkan oleh Nabi adalah kita menjauh, bukan malah menantang. Maka dari itu, setiap yang kita share amalan hikmah ini adalah untuk supaya sebagai penjagaan dari diri kita dan keluarga kita minimal. Dan diperkuat lagi dengan membaca dari surat Al-Kahfi ayat 1-10. Kalau untuk yang hari Jumat, afdolnya membaca surat Al-Kahfi secara lengkap. Yang artinya bahwa kita memang ingin agar Allah selalu melindungi kita karena fitnah, sihir dari Dajjal itu sangatlah kuat. Bahkan Nabi pun mewanti-wanti 1400 tahun yang lalu agar umatnya di akhir zaman banyak-banyak dan mendawamkan mengamalkan surat Al-Kahfi. Walaupun memang untuk lebih memperkuat dari amalan-amalan tersebut, kita juga membentengi diri dengan amalan-amalan warisan para waliullah yang lainnya. Dan seperti pada video kali ini, masih melanjutkan dari video yang sebelumnya, kita melanjutkan tentang khasiat dari Asmaul Husna. Dan amalan ini kami nukil dari salah satu kitab hikmah yang sudah diijazahkan oleh guru ilmu hikmah, bahwa Allah itu mempunyai Asmaul Husna. Di antaranya ada Asma'ur Rahim. Bahwa seperti yang diterangkan di sini, yang saat temani Allah Subhanahu wa Ta'ala iku moho asih. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama Ar-Rahim, yang mempunyai arti Maha Pengasih, moho asih marang kawulane kelawan paring sekabehane nikmat, paring sekabehane lembut-lembute nikmat. Jadi Allah itu memberikan sebuah kenikmatan yang yang halus, yang kelihatan dan juga yang tidak kelihatan. Lang cabang-cabange koyoto bagus-bagusi rupa, akeh bondo, nambahe iman, sampurnane akal, lan kang lembut-lembut liyane. Jadi salah satu dari fungsi atau makna dari Ar-Rahim itu bahwa Allah memberikan pengasihnya kepada dia, memberikan kelembutan dan memberikan kasih sayangnya kepada kita, yaitu berupa nikmat. Dan nikmat itu tidak harus berupa uang, karena uang itu adalah
beberapa sekian dari sekian nikmat Allah yang berikan. Jadi kegantengan, kecantikan, kenikmatan, kenyamanan, itu juga merupakan bukti bahwa Allah itu Maha Pengasih kepada kita. Sehingga apapun yang tidak kita minta sekalipun Allah itu sudah menyediakan. Walaupun usaha dohir, usaha yang nyata memang itu adalah sunnatullah. Jadi tetap sebagai manusia kita harus berusaha. Salah satunya adalah kita bisa mengambil manfaat dari asma ar-rahim. Seperti diterangkan ini, setengah saking khasiatipun ar-rahim. Sinten tiangi nyerat ping selikur ar-rahim dipun serat ing kertas lajeng dipun kalungaken dikalungaken tiang ingkang susah atau sakit, insya Allah biiznillah hilang sakitnya atau hilang sumpeknya atau hilang galaunya. Ini kalau sudah pada tataran ilmu hakul yakin ya. Jadi kita tidak mengkultuskan, tidak kita bersyirik ya kepada Allah. Justru kita ini adalah ingin mengagungkan asma Allah berupa ar-rahim ini. Dengan tata cara kefiyah kita menulis ar-rahim ini sebanyak 21 kali. Kemudian dikalungkan kepada orang yang sakit atau kepada orang yang galau ya. Insya Allah dengan sabab seperti itu dan juga kita beri wejangan, kita menambah ilmu tentang keislaman ya. Dan juga orangnya yang memakai kalung tadi disuruh banyak-banyak membaca sholawat. Insya Allah galaunya akan hilang. Dan sekali lagi ya, kita membuat kalung atau membuat sarana media asma ar-rahim sebanyak 21 kali ini kemudian dipakai di seseorang, niatnya adalah bukan mensyirikkan Allah ya, bukan menduakan Allah, bukan menyekutukan Allah. Ingat, Allah lah yang memberi kesembuhan, Allah lah yang memberikan pengkabulan doa. Jadi jangan dilihat dari jimatnya atau azimatnya yang dipakai itu yang menyembuhkan ya. Sekali lagi, bukan jimatnya atau azimatnya yang bisa menyembuhkan atau mengkabulkan hajatnya, tapi Allah lah yang mengkabulkan hajatnya lewat sarana media ya. Insya Allah dengan cara tersebut, dengan i'tiqad tersebut, insya Allah kita terhindar dari syirik-syirik yang lembut. Semua media-media yang dipakai dalam ajaran-ajaran ilmu hikmah ya, semuanya itu tidak ada daya dan kekuatan kalau tidak ada diberikan izin oleh Allah mempunyai kekuatan. Jadi setiap orang yang memakai azimat harus berhati-hati, harus ditata ilmu tauhidnya agar tidak terjerumus pada yang namanya syirik. Dan salah satu asma ar-rahim ini memang banyak sekali keterangan di para mujiz ilmu hikmah. Juga sangat baik asma ar-rahim ini dibaca sebagai zikir,
Dikala kita senggang ya, seperti di masa pandemi ini, di mana setiap orang banyak-banyak atau tidak disarankan keluar rumah, maka lebih baik kita berzikir. Asma apapun itu, sholawat atau asma yang lain, atau seperti asmaul husna seperti ini, kita baca ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, atau ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim. Insya Allah itu dinilai suatu ibadah dan itu mempunyai pahala tertentu di akhirat. Jadi kita bisa mendapatkan dua keuntungan ya, keuntungan dunia karena kita mendapatkan asrar atau barokah dari asma husna yang kita baca, dan yang kedua kita mendapatkan pahala akhiratnya karena sudah dinilai dengan berzikir. Demikian video share kali ini sekelumit tentang khasiat dari asma ar-rahim. Insyaallah akan kita bahas tentang ilmu asma-asma yang lain ya, karena asma-asma warisan para waliullah itu banyak ya, seperti asma Cengkareng Wojo ya, asma Geduk Sayyidina Ali, atau asma Brojo Musti, atau asma Daim Zat, dan lain-lain. Insyaallah semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan dan salah pengucapan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.